Jadi si dia nyangkal Petrus itu nyangkal Kristus itu karena kemauannya dia. Meskipun itu nubuatan. Saya pun misalnya bisa berkata begini. Saya diberi nubuatan oleh Tuhan. Saya bernubuat. Oleh karena Tuhan saya bernubuat. Si Timothy tahun depan akan menjadi gubernur Kalimantan. Dia harus jadi gubernur karena itu nubuatan. Tapi masalah dia jadi gubernur atau enggak itu free will-nya si Timothy. Tapi apa yang sudah Tuhan tahu ini itu harus terjadi. Tapi bukan karena Tuhan yang paksa Timothy jadi gubernur, tetapi karena Timothy yang mau jadi gubernur. Ulangan 30 ayat 19-20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Karena cara liciknya si Yakub. Tapi karena memang si Esau itu ketika menerima berkat itu dia ditolak. Kenapa? Karena dia nggak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya itu. Di situ poinnya. Jadi bukan karena si Yakub curi lah apa, bukan. Lalu Allah membenarkan pencurian itu, bukan. Tapi karena Esau ketika menerima berkat itu dia ditolak. Kenapa? Berkat itu ditolak kepada dia karena dia nggak mau perbaiki kesalahannya atas apa yang telah dia ungkapkan atas nafsunya kepada Allah di dalam Kejadian 25 tadi, yaitu menjual hak kesulungannya. Jadi itu berdekatan. Jadi jangan, berarti Tuhan berpihak kepada orang licik, bukan. Ya, tetapi Tuhan berpihak kepada Yakub karena memang Esau menganggap hak kesulungannya tidak penting, dan ketika berkat itu diberikan, Esau itu tertolak karena dia tidak mau berubah dan tidak punya kesempatan, ya otomatis kepada Yakub. Ya. Itu ya? Ya, di situ saya paham Kak. Tapi kan waktu Ishak ingin meninggal itu kan ingin meninggalkan berkat-berkat. Apakah Tuhan menghendaki dengan cara seperti itu? Gini bro, sebelum diberkati bro, itu si Esau itu sudah menjual lebih dulu kesulungannya. Nah itu loh, ya. Jadi di sini bukan berarti Tuhan berlaku curang. Oh Yakub menjadi bukan berarti kurang mengerti, kurang mengetahui Tuhan itu. Tahu Tuhan siapa yang sulung, si Esau, Yakub nomor 2. Tetapi kan Esau yang menjual hak kesulungannya dengan bubur kacang merah itu, gitu loh. Sebelum terjadi doa berkat kepada anaknya si Esau ini, Esau sudah terlebih dahulu menjual, konsekuen dong. Ya, ketika dia menjual, oke, konsekuen. Dia harus ngomong kepada ayahnya, ayah aku bukan sulung lagi, karena aku sudah menjual, konsekuen dong. Gitu. Ya. Paham, tapi ini yang masih agak menjanggal di pikiran saya nih Bang. Apa dengan cara seperti itu kah, dengan memakai bulu domba supaya agar seperti terlihat seperti Esau gitu? Itu yang justru konsekuensi itu. Justru begini Bang, simpelnya begini. Kalaupun dia menggunakan bulu domba itu dengan cara begitu, kalau memang berkat itu bukan bagi dia, Tuhan tidak akan beri bagi dia. Tetapi karena memang Esau itu menyepelekan berkat itu, ya diberi kepada Yakub, bukan kepada Esau. Kalau memang mau dibuat bulu-bulu itu kan free will-nya mereka. Tuhan tuh enggak ganggu itu. Ya, tetapi berkat itu diberikan kepada dia yang mau menerima. Ketika Esau dia ditolak. Karena memang dia enggak itu menjual, menganggap itu rendah dan hina. Jadi bukan karena memang dia diganti-ganti bulunya, berarti dia langsung diberkati.
dia pakai tangan berbulu-berbulu itu biar dia diberkati, biar dia yang dipilih. Bukan karena itu semata. Tapi ada yang melatar belakangi hal itu. Kalau memang Tuhan tidak berkenan kepada Yakub, Tuhan tidak akan jadikan Yakub. Meskipun diganti jadi bulu, kayak jadi pedang, jadi apa, nggak akan berkenan. Tapi karena memang Tuhan berkenan kepada Yakub, perkenanan Allah kepada Yakub bukan karena ditukar jadi bulu itu, tapi karena Esau memandang rendah dan keturunannya cuma Esau dan Yakub. Kalau Esau aja nggak mau terima, ya otomatis kepada Yakub. Jadi bukan penipuan itu yang membenarkan janji itu di dalam Yakub, tetapi karena opsinya Esau tolak, ya otomatis Yakub. Gitu. Jadi bukan karena bulu-bulu itu. Gitu. Itu cuma will-nya mereka yang free untuk ngelakuin itu. Gitu ya bro, jadi bukan Tuhan membenarkan itu. Ya? Oke, siap Kak. Satu lagi nih Kak, boleh nggak? Iya, silakan. Jadi saya mau... Shalom Pastor, sorry. Shalom. Halo Pak Cipto, Pastor. Shalom Pastor Cipto. CP, Shalom, Timothy, ya Kak Elo, semua yang dalam ruangan Kak Elia ya, Shalom semua dipenuhi sukacita selalu, diberi umur panjang di tangan kanan tanpa terkecuali, di tangan kiri diberi kekayaan kemuliaan dalam perkenan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Elia, juga boleh izin menambahkan sedikit tentang Ya, Yakub silakan Pastor. untuk Pak Kak Rudi ya namanya. Kak Rudi, Shalom ya, Tuhan Yesus sayang. Begini Kak Rudi, titik tekan pertanyaan Kak Rudi kan kenapa Yakub kok seperti itu masih diperkenan? Kan dia menipu. Nah, kita lihat dalam hal menipunya dia salah. Makanya dia akhirnya ditipu oleh mertuanya. Dan dia juga mengalami istrinya mandul. Karena itu berlaku Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Karena itu lihat neneknya dia, ibunya dia itu mandul sebelumnya, neneknya juga mandul. Maka itu turun temurun menjadi. Sarah itu kan mandul, maka dijanjikan oleh Allah usia 100 maka melahirkan. Sebelumnya kan adalah barren, bahasa Inggrisnya barren itu adalah mandul. Lalu nurun kepada anaknya kan Ishak, itu punya istri kan adalah Ribka. Ribka itu untuk sekian waktu mandul. Itu. Lalu kemudian karena Yakub melakukan hal itu, nurun juga kepada dia. Istri dia kan adalah Rahel. Rahel itu mandul sampai sekian waktu. Kemudian mendapat pemulihan. Jadi jika engkau melakukan pelanggaran, engkau akan ditegur di bumi sampai mendapat pemulihan. Itu. Tetapi titik tekannya, kenapa Yakub itu diperkenan? Pertama, karena Allah adalah kasih. Allah tidak mencari seperti orang-orang yang merasa karena perbuatannya suci maka berhak untuk diangkat oleh Allah. Itu pasti bukan orang Kristen kalau merasa dirinya bisa mengurangi dosa sendiri. Ya. Jadi dia diperkenan karena apa? Karena dia melihat, mengerti, tidak bertindak tanduk seperti RT lain. Ia memposisikan diri sebagai Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, yaitu sebagai pemegang janji, sebagai anak, bukan sebagai hamba. Esau itu adalah mendudukan dirinya sebagai hamba. Kak Rudi lihat, kalau jadi zamankan sekarang, Esau sama Yakub itu kan saudara kembar dalam arti harfiah. Saudara kembar, kalau di rumah seorang konglomerat melahirkan saudara kembar lalu dewasa. Coba kalau Kak Rudi dilakukan seperti sekarang, saya tidak yakin Kak Rudi bisa memilih seperti Yakub. Pilih mana di antara dua? Kalau ayah kita itu konglomerat. Pertama, memilih cuman ditumpangi tangan oleh ayah kita, tapi nggak dapat harta benda. Yakub itu waktu keluar dari rumah, dia ketakutan. Karena kan habis menipu ayahnya dan kakaknya. Maka nggak sempat dia membawa harta benda. Apalagi zaman dulu harta benda kan nggak seperti sekarang gampang misalnya Bitcoin atau apa kan enggak. Zaman dulu kan ternak. Gak sempat dia keluar itu melarat, minggat. Tapi di tangan dia bersuka cita. Karena dia memegang apa? Janji. Coba dipraktekkan di Kak Rudi sekarang. Kalau orang tua kita super konglomerat, lalu kita disuruh memilih. Kamu tetap di rumah, dapat seluruh harta benda, tetapi nggak mendapat tumpangan tangan berkat dari ayah. Atau yang kedua seperti Yakub, kamu mendapat tumpangan tangan dari ayah,
tetapi kamu tidak mendapat semua harta benda. Kamu keluar dari rumah, melarat sana. Kalau ini ditanyakan kepada orang dunia di zaman sekarang, mungkin 90% lebih memilih jadi Esau. Ya buat apa cuma dapat tumpangan tangan dari ayah, tapi kehilangan harta? Lebih baik aku nggak dapat tumpangan, nggak apa-apa, yang penting dapat harta. Berarti menjadi Esau. Sebab itulah kenapa Yakub dalam hal pelanggarannya, dia mendapat teguran dan hajaran, tapi dalam hal dia menghargai, tidak berlaku seperti 90% orang kebanyakan. Dia melihat janji itu sebagai harta yang lebih daripada emas, perak, permata. Karena itu Amsal 3 ayat 13 mengatakan apa? Orang Kristen itu memiliki apa? Apa yang diinginkan manusia tidak dapat menyamai apa yang dimiliki orang Kristen. Emas, perak, permata tidak dapat menyamai. Apa itu yang dimiliki oleh kita? Bagi Kristen yang sejati, itulah janji waris. Satu-satunya ciptaan yang diciptakan dengan perjanjian, itulah Adam, yaitu manusia ini, yang diberi hak sebagai keluarga. Beda dengan RT lain, mendudukkan dirinya sebagai hamba, bukan sebagai anak, bukan sebagai pewaris janji. Itu Kak Rudi. Karena itu kenapa ia diperkenan. Kalau dalam rumah tangga Kak Rudi suatu hari, saya nggak tahu sudah menikah belum, mungkin belum. Suatu hari kan ada suami istri, lalu mungkin punya anak berapa, 4 misalnya. Ada pembantu karena rumahnya besar misalnya. Pembantu harus dihargai. Tapi pembantu sama anak bedanya apa? Pembantu nggak mendapat janji waris. Itu. Karena itu kenapa Esau nggak diperkenan, tapi Yakub meskipun menipu, penipuannya dia mendapat teguran, tapi dia diperkenan. Karena dia melihat janji itu lebih daripada apa yang dilihat mata, itu tadi. Jadi kita tidak boleh bertindak tanduk seperti RT lain. Itu titik tekannya. Ya. Jadi kan, Kak Rudi? Itu ya, Ru 7. Siapa sih namanya? ED7. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Kak. Saya juga agak ngeh sih. Nah, tapi saya boleh bertanya satu lagi nggak? Ya, silakan. Nah, jadi saya ingin bertanya tentang penyalipan Tuhan Yesus. Di situ kan ada Yudas Iskariot yang berkhianat itu kan. Iya. Nah, jadi saya berpikir apakah Yudas ini gimana ya kayak tanpa berkhianat Yudas kan tidak terjadi penyalipan. Nah, jadi saya berpikir apakah Yudas ini seorang penjahat atau pahlawan? Nah, saya juga berpikir kalau Yudas memang sudah ditetapkan sebagai aktor pengkhianatan itu kan Tuhan juga pernah berfirman kan di saat perjamuan kudus itu bahwasanya ada yang akan mengkhianati gitu kan, anak manusia akan diserahkan kepada dunia. Nah, saya berpikir apakah dengan apakah Yudas ini seorang pahlawan atau bukan? Nah, kedua, apakah Yudas ini masuk neraka atau surga? Nah, silakan Timothy. Masih belum selesai bang. Oke. Lanjutkan aja dulu. Oke, udah. Iya, lanjutkan aja. Oke. Nah, terus juga saya berpikirkan tentang kayak Yudas masuk jatuh dalam dosa dengan mengkhianati Tuhan. Nah, Petrus juga pernah menyangkal Tuhan 3 kali sebelum air berkokok. Nah, tapi di situ Tuhan kayak mau memanggil Petrus lagi gitu kan, dengan menanyakan apakah kamu mengasihiku. Nah, tetapi kenapa sama Yudas Tuhan nggak mau kayak mendatangi Yudas gitu loh, Kak. Maaf kalau agak belibet gitu ya. Ya. Oke. Ini pertanyaannya memang sangat gampang, tapi kita harus menjelaskan dengan runut ya teman-teman ya, biar jangan salah tanggap Bapak Rudi ya. Sangat gampang ini. Silakan siapa dulu pertama? Yuk. Timothy. Ya, silakan. Iya, begini. Sebenarnya selain ayat itu ada loh ayat yang juga seolah-olah Allah sudah menentukan Yudas itu sebagai seorang aktor di balik penyalipan. Seolah-olah loh ya. Tapi ini berbeda dengan yang kamu sampaikan. Kalau yang kamu sampaikan adalah pahlawan, kalau di sini dikatakan seolah-olah telah ditakdirkan untuk binasa. Yohanes 17 ya kalau nggak salah. Dia yang telah ditentukan untuk binasa. Tapi kalau dalam teks aslinya dikatakan huion, anak kebinasaan.
Bukan berarti Allah telah mentakdirkan, tetapi karena dia menghendaki iblis seperti tindakan iblis yang ingin membunuh. Karena Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa di dalam iblis itu inginnya apa? Inginnya kematian seseorang. Nah, jadi tindakan dari Yudas inilah mengikuti contoh dari gaya iblis yang suka membunuh. Jadi kata dikatakan anak kebinasaan itu bukan seolah-olah dia Allah takdirkan sebagai orang yang nantinya akan menjadi aktor di belakang layar penyaliban, enggak, bukan seperti itu. Tapi terkait yang kamu tanyakan tadi mengenai itu ya, apakah Yudas itu adalah pahlawan atau penyelamat? Itu juga pernah diungkapkan dalam naskah gnostik Injil Yudas. Aku punya bukunya. Tapi kalau ini versinya lain. Jadi dikatakan bahwa Yudas itu adalah pahlawan karena dia menolong Aion. Ini sebenarnya konsep gnostik ya. Tapi Bapak Gereja sudah mengutuk ajaran ini seperti Santo Irenaeus dari Lyon. Bapak Gereja sekitar abad kedua, akhir abad kedua Masehi. Nah, jadi bagaimana menanggapi Yudas ini? Tanpa adanya Yudas pun penyaliban akan tetap terjadi. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk dapat menerimanya kembali. Tak seorang pun yang dapat mengambilnya kecuali aku yang menyerahkan dan dapat mengambilnya kembali. Jadi Kristus berkuasa untuk mati dan berkuasa untuk bangkit. Nah, Yudas ini pada dasarnya mengikuti kehendak hatinya yang terjerat dengan uang, terjerat dengan hal-hal duniawi. Tapi berbeda dengan Petrus. Tadi kan kamu nanyakan Petrus. Petrus sudah 3 kali menyangkal. Kok dia masih bisa dikasihani oleh Kristus? Dia bertobat. Kan ada kisahnya ketika dia air berkokok itu dia sempat menangisi perbuatannya. Yudas menangisi perbuatannya tapi tidak bertobat, malah menggantungkan diri. Ingat apa kata Tuhan Yesus Kristus Matius 18. Jika ada orang berdosa, tegurlah dia 1 atau 2 orang. Dia nggak mau didengar, anggaplah dia sebagai pemungut cukai. Yudas tidak mengikuti perintah Kristus untuk bertobat. Padahal gereja adalah penopang untuk orang-orang berdosa yang ingin bertobat. Dan Petrus akhir hidupnya ingin bertobat. Bertobat dari kesalahannya, yaitu menyangkal Kristus. Jadi kalau dilihat kualitas Petrus dan Yudas itu berbeda jauh. Yang satu mengakhiri hidupnya karena tindakan pribadinya, yang satu tetap menjalankan kehidupannya untuk bertobat kembali dengan firman Tuhan. Nah, itu perbedaan kualitas Petrus dan Yudas. Tadi yang kamu pertanyakan apa ya? Kalau saya nggak salah juga mengenai tentang aktor Yudas ini. Yang jelas ini pernah juga dikritisi Yohanes Damaskus ketika menghadapi Saracen. Itu maksudnya Islam ya. Selain dia mengatakan Yahudi itu berjasa, Yudas itu berjasa, tapi Yohanes Damaskus mengatakan bukan Allah mentakdirkan, tetapi Allah mengetahui dan mengizinkan hal itu terjadi. Allah mengetahui dan mengizinkan hal itu terjadi. Bukan berarti Allah yang membuat rancangan ini seperti suatu drama yang nantinya akan dijalankan oleh satu aktor pemikirannya adalah Allah. Enggak. Tapi Allah mengetahui Yudas akan berkhianat. Karena apa? Karena kemauan hatinya. Dan Allah mengizinkan hal itu terjadi. Nah, seperti itu ya tanggapan saya. Silakan yang lain. Ya, saya pikir itu udah lengkap ya. Karena gini bro, Tuhan Yesus menubuatkan ada yang akan jual dia, ada yang akan menyerahkan dia. Tapi itu kan pra-pengetahuan Tuhan. Pra-pengetahuan Tuhan itu tidak menjadi pra-pengetahuan Tuhan itu tidak menjadi dasar pra-penentuannya. Misalnya begini, besok saya berdosa, ya katakanlah saya besok membunuh, ya. Tuhan tahu bahwa saya besok akan membunuh dan saya harus membunuh. Kenapa? Karena pengetahuan Tuhan nggak boleh gagal. Tetapi bukan Tuhan yang paksa saya untuk membunuh. Nah, Tuhan tahu bahwa Yudas akan berkhianat, tetapi bukan Tuhan yang memprogram si Yudas untuk berkhianat. Ya, jadi tanpa Yudas menjual Yesus pun penyaliban terjadi. Kenapa? Karena peran Yudas itu menjual Kristus karena itu tadi, cinta uang. Dia cinta uang dan untuk menyerahkan untuk diadili. Jadi Tuhan Yesus Yohanes 10 ayat 17, dia memberikan nyawanya memang untuk mau mati. Jadi masalah Yudas akan serahkan atau enggak pun itu tidak berkaitan dengan batalnya kematian Kristus, itu tidak. Karena Tuhan Yesus sendiri yang ngomong dia akan memberikan nyawanya sendiri.
gitu. Jadi pengkhianatan Yudas yang menjual, selain menggenapi nubuatan atas pra-pengetahuan Tuhan, tapi itu atas kemauan Yudas sendiri. Dan Yudas mengerti itu dosa, tetapi Yudas tidak menanggapi penyesalannya itu dengan baik melalui pertobatan, tetapi dengan gantung diri, berbeda dengan Petrus. Padahal kebenaran itu sudah sama-sama dinyatakan kepada Petrus dan kepada Yudas. Tetapi Petrus memilih untuk bertobat, dan Yudas memilih untuk apa? Untuk bunuh diri. Padahal firman yang dari Kristus itu sudah ditabur kepada mereka berdua. Artinya, penolakan Yudas untuk bertobat sama seperti sikap Petrus itu adalah atas dasar kemauannya sendiri. Bukan karena Tuhan juga. Jadi nggak bisa salahkan Kristus. Itu kemauan Yudas. Gitu. Ya. Oke, makasih ya Kak atas Ya. Satu menit yang perlu kita ketahui, RV7, Yudas itu bukan eksekutor penyalipan, bukan, dia hanya menjual. Jadi tidak ada waktu Yudas dong yang menyalipkan, tidak, dia hanya menjual. Selebihnya dia nggak tahu, dia taunya menjual aja. Nah, ketika diserahkan kepada imam, akhirnya kan Herodes mengatakan ada dua Yesus nih, Yesus Barnabas dan Yesus Kristus. Mana yang kau pilih untuk dibebaskan? Serentak bangsa Israel mengatakan siapa yang bebas? Yesus Barnabas, ya. Jadi bukan Yudas pahlawannya, saudaraku. Itu aja sih. Yuk. Ya gitu ya. Ada satu pertanyaan. Ya, apa itu? Apakah dosa-dosa Yudas itu kan apakah diampuni juga dengan penyalipan? Enggak, dia binasa. Dia Oh, binasa. binasa ya kan? Oh. Oke, thank you ya Kak ya, Bang. Berarti Kalau Iya. Yudas itu binasa karena dia mengakhiri hidupnya. Ya, beda sama tokoh-tokoh lain yang melakukan itu. Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Diampuni Tuhan Yesus, tapi kecuali Yudas, karena dia mengendingkan hidupnya dengan cara yang tidak disukai. Tidak disukai dengan arti apa? Melanggar firman Tuhan. Itu paling najis, itu bunuh diri itu. Nggak boleh, itu nggak baik, ya. Oke gitu ya. Kita lanjut ke yang lain. Oke. thank you ya Kak. Salam. Oh, silakan MZZ19. Silakan MZ. Selamat malam Kak. Salam. Malam shalom, silakan. Baik Kak. Saya ingin memastikan dulu yang pertama. Saya pernah dengar dari teman begitu. Dia mengatakan bahwasanya salah satu bentuk dari kesegambaran dan keserupaan kita dengan Allah itu adalah adanya free will begitu. Ya. Jadi yang saya mau pastikan apakah itu betul, free will itu adalah bentuk dari kesegambaran, salah satu bentuk dari kesegambaran dan keserupaan kita dengan Allah. Demikian dulu untuk Gambar Allah itu adalah Kristus sendiri. Ya, kita seperti itu. Menurut gambar dan rupa Allah itu kita punya free will, kita punya akal budi, kita sadar akan eksistensi kita. Kita punya roh yang membuat kita hidup. Yang lain nggak punya itu. Gitu. Oke, berarti itu benar ya Kak. Berarti itu juga yang salah satu yang membedakan manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia dengan ciptaan yang lainnya. Begitu kira-kira. Ya. Baik. Kemudian Kak, yang saya tanya, sebenarnya konsep free will yang kita tahu itu seperti apa begitu? Maksudnya free will ini kan artinya kehendak bebas manusia begitu kira-kira. Jadi misalnya nih ada ketentuan Allah misalnya, kita contohkan aja langsung kepada proses kejatuhan manusia ke dalam dosa begitu. Nah, di situ kan terdapat hukum Allah atau perintah Allah yang mengatakan boleh ada buah yang tidak boleh untuk dimakan begitu. Dan semua buah ini boleh dimakan dan ada tidak boleh dimakan. Kemudian manusia dalam sisi yang lain punya kehendak bebas begitu kira-kira. Kalau kita berpikir secara logika kita sebagai manusia, kalau yang namanya kehendak bebas itu kan artinya kita bisa bebas memilih
mana yang mau kita pilih. Antara misalnya ada pilihan yang diberikan A atau B, kita bebas memilih antara A dan B begitu kira-kira. Apakah seperti Iya, kehendak bebasnya gini. Kehendak bebas yang Tuhan berikan itu adalah kehendak bebas yang teratur. Teratur di dalam kebebasannya untuk memelihara kekudusan manusia itu. Betul, kehendak bebas. Gini bro, kita buat dua kondisi. Yang pertama, kondisi sebelum perintah itu diberi. Kehendak bebas mereka bisa makan, bisa enggak. Tapi ketika perintah itu sudah diberi, berarti sudah dibatasi. Nah, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Kalau kamu enggak makan, kamu hidup. Jadi, mengenai buah ini sudah diberi perintah. Kehendak bebasnya ada enggak? Tetap ada untuk memilih mengikuti perintah atau menolak perintah. Jangan kamu makan. Jadi free will-nya mereka tetap ada. Apakah mereka mengiyakan jangan makan itu atau menidakkan jangan itu? Jadi free will mereka masih ada. Jadi bukan tentang karena diberi aturan Tuhan bilang jangan makan ini. Loh, kan manusia itu punya free will. Kenapa dilarang? Bukankah mereka harus makan itu? Kan dikasih free will. Tapi kan konteksnya ini Tuhan sudah beri larangan. Jangan engkau makan. Nah, mereka tetap punya free will untuk memilih memakan atau enggak. Kalau mereka makan, berarti mereka memilih untuk tidak taat pada perintah Allah. Kalau mereka enggak makan, berarti memilih untuk taat kepada Allah. Tetap pilihan ada di tangan mereka. Tapi tentang keberpihakan mereka atas apa? Atas dari free will mereka, itu yang ditekankan. Jadi free will-nya manusia dalam konteks itu tetap ada. Gitu. Ya. berarti tetap free will-nya itu harus memang yang sesuai dengan kehendak Allah begitu kira-kira. Ya, free will yang Tuhan berikan itu kan kemampuan untuk memilih. Will yang free. Kan Tuhan itu kasih opsi, gampangnya begini. Saya kasih opsi kamu nih, saya uji, ya, menguji. Ya, kamu mau taat atau nggak mau taat sama saya? Itu yang Tuhan lakukan. Untuk dalam rangka menjadi serupa dengan Allah. Nah, ternyata nggak bisa menjadi serupa dengan Allah. Kenapa? Karena menjadi berdosa. Gitu. Jadi, Tuhan tuh berikan free will kepada mereka. Kamu mau berontak aku atau mau taat sama aku, itu urusanmu. Kamu pilih. Dan ternyata mereka memilih untuk apa? Untuk memberontak. Gitu. Jadi bukan will yang Tuhan program-program, enggak. Gitu ya. Baik, satu lagi. Tadi sebenarnya sudah sepertinya sudah tersinggung dengan pertanyaan sebelumnya yang terkait dengan penyaliban, proses penyaliban. Jadi saya mau nanya tentang proses penyaliban itu tadi antara Yudas dengan Petrus begitu kira-kira. Tadi dijelaskan kalau nggak salah dengan Bang Timothy bahwasanya setelah Yesus disalib gitu kira-kira, atau setelah proses penyaliban, si Yudas itu dengan free will-nya dia tidak mau bertobat, dan si Petrus dengan free will-nya dia mau bertobat. Ini saya mau pertanyakan, saya contohkan untuk Petrus sendiri dulu. Apakah free will itu pada Petrus itu terjadi setelah penyaliban? Apakah sebelum proses penyaliban, atau dalam tanda kutip proses penyangkalan itu kan kalau kita dalam kekristenan, proses penyangkalan itu adalah nubuat. Allah sudah menubuatkan bahwasanya proses penyangkalan itu akan ada dan dilakukan oleh Petrus. Nah, namun yang jadi pertanyaan saya, apakah dalam proses penyangkalan itu tidak ada free will dari Petrus begitu? Apakah setelah proses penyaliban dia mau bertobat? Apakah cuman itu bentuk free will dari Petrus? Gitu kira-kira. Iya, free will-nya Petrus menyangkal, free will-nya juga yang bertobat. Tadi kan saya sudah bilang, nubuatan itu pra-pengetahuan Tuhan, tidak menjadi dasar penentuannya. Apa yang Tuhan tahu bukan berarti apa yang Tuhan tentukan. Jadi
si dia nyangkal Petrus itu nyangkal Kristus itu karena kemauannya dia. Meskipun itu nubuatan. Saya pun misalnya bisa berkata begini. Saya diberi nubuatan oleh Tuhan. Saya bernubuat. Oleh karena Tuhan saya bernubuat. Si Timothy tahun depan akan menjadi gubernur Kalimantan. Dia harus jadi gubernur karena itu nubuatan. Tapi masalah dia jadi gubernur atau enggak itu free will-nya si Timothy. Tapi apa yang sudah Tuhan tahu ini itu harus terjadi. Tapi bukan karena Tuhan yang paksa Timothy jadi gubernur, tetapi karena Timothy yang mau jadi gubernur. Demikian juga penyangkalan Petrus. Itu sudah dinubuatkan oleh kitab suci, tetapi bukan berarti Tuhan yang memprogram agar sesuai dengan apa yang dilakukan kitab suci atau yang dinubuatkan kitab suci. Jadi bukan orang yang mengikuti kitab suci, tetapi kitab suci mengetahui apa yang terjadi ke depan. Gitu. Ya, dan pertobatannya juga tentu dari free will-nya. Bukan dari paksaan Tuhan. Karena kalau paksaan Tuhan, itu bukan pertobatan namanya. Gitu.